بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خصوصا على هذه النية وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Jemaah Maghrib serta segenap pengurus masjid yang kita cintai, Masjid As-Samad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini, detik ini, saat ini, kita hendaknya terus mengucapkan alhamdulillah, ungkapan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus bersyukur? Karena bersyukur itu pada dasarnya bukan untuk Allah. Orang yang bersyukur itu hakikatnya untuk dirinya sendiri. Maka sesungguhnya tidaklah disebut orang yang bersyukur jika dia tidak pandai berterima kasih kepada orang lain. Maka sesungguhnya man syakara fa innama yashkuru li nafsih. Allah menyebutkan siapa yang bersyukur sebenarnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Apa untuk dirinya sendiri? Di ayat yang lain Allah jelaskan, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur maka ditambah nikmat. Jadi jemaah sekalian, tenang saja. Orang yang bersyukur itu tidak akan pernah kekurangan nikmat. Ini perlu dicatat. Orang yang bersyukur tidak akan pernah kekurangan nikmat. Jadi kalau orang bersyukur kemudian nikmatnya ditambah, maka nikmat yang terus bertambah itulah yang kemudian berubah menjadi qanaah, jiwa yang kaya. Maka hari ini kita ingin membahas tentang perkayakan dirimu dengan salat. Bapak Ibu sekalian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih berada di momen Maulid kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu perintah yang paling besar setelah manusia itu bertauhid, mengatakan tiada Tuhan selain Allah, dan mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka kemudian perintah paling besar yang diturunkan kepada kita yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan kita yang mengucapkan Muhammadur Rasulullah, yaitu perintah salat.
Makanya kalau orang mengatakan Allah sebagai Tuhan, semua para nabi terdahulu mengajak umatnya agar mentauhidkan Allah. Kita mengenal ayat yang berbunyi misalnya, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Yang ini rata-rata ucapan dari para anbiya, para nabi terdahulu, yang mereka sampaikan kepada umat, wahai kaumku, sembahlah Allah yang tiada Tuhan selain Dia. Maka orang yang mengatakan tiada Tuhan selain Allah, itu berarti Allah satu-satunya Tuhan yang harus ditaati. Maka mentaati Allah dengan cara mentaati Nabi, dan mentaati Nabi dengan melaksanakan di antara perintah-perintahnya. Maka perintah yang paling besar yang turunnya dari langit ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mi'raj ke Sidratil Muntaha berhadapan dengan Allah, maka turunnya membawa satu perintah, satu-satunya perintah yang langsung dijemput oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat. Oleh karenanya orang yang kemudian disebut Islam, maka identitas keislamannya itu diukur seberapa kuat dia menegakkan salat. Itulah kenapa Nabi menyebutkan farqu bainal kufri wa bainal iman, atau farqu bainal iman wa bainal kufri as-salah. Untuk membedakan mana orang Islam yang sesungguhnya, mana orang yang betul-betul kuat imannya, dan mana orang yang kufur, maka tolak ukurnya ada di salat. Jemaah sekalian yang mendengar suara ini, seberapa penting salat buat kita? Salat seberapa penting? Tidak mungkin Masjid As-Samad bisa berdiri kalau bukan karena pondasi tiang, tembok dan atap. Maka sekiranya masjid yang megah ini, masjid yang mewah ini hanya dibangun pondasinya saja, tidak ada tiangnya, maka tidak mungkin kita bisa melihat kemegahan dan kemewahan masjid ini. Di dalam Islam semua kita paham, as-salatu imaduddin, salat itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang mendirikan salat, maka sama dengan mendirikan agama. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Siapa yang meninggalkan salat, berarti kerjaannya setiap hari meruntuhkan agama. Lalu apa itu salat? Salat secara bahasa artinya ad-doa. Arti salat itu secara bahasa doa. Tapi secara istilah fiqih, salat itu adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa mukhtamatun bitaslim bitartib. Perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam, dilaksanakan secara berurutan atau dikenal dengan tertib. Salat yang kita kerjakan itu mulai dari maghrib, isya, subuh, zuhur dan asar, itu tanda seberapa kuat kita menegakkan agama. Masjid kemudian didirikan untuk berkumpulnya umat Islam, untuk mengingat Allah. Mengingat Allah yang pertama di dalam masjid adalah salat. Maka kemudian setiap hari kita bekerja, setiap hari kita beraktivitas,
kita capek dan lelah, keringat keluar, kadang berangkat pagi pulang pagi, pada umumnya berangkat pagi pulang sore, ada pula ditambah dengan kerja lembur. Kenapa kita kerja? Seorang laki-laki, suami, dia bekerja untuk menafkahi istri dan anaknya. Bukankah dia bekerja untuk menjaga kelangsungan hidup keluarganya? Bukankah dia bekerja mencari sepeser uang, mencari sesuap nasi, yang itu hanyalah mata uang dunia, rezeki yang telah dititipkan oleh Allah untuk keberlangsungan keluarganya, agar anaknya bisa sekolah, agar anaknya bisa makan, agar keluarganya sehat walafiat, agar punya masa depan. Tapi alangkah kecewanya ketika mereka memahami kerja untuk bangun keluarga, tapi mereka tidak memahami bahwa tidak salat itu sama dengan meruntuhkan agama. Ada orang setiap hari sibuk membangun keluarga, membangun dunianya, tapi tidak membangun akhiratnya, bahkan sibuk meruntuhkan agama. Maka orang yang meruntuhkan agama itulah orang-orang yang meninggalkan sholat. Maka patut kita pahami, hari ini sudah banyak yang kaya, punya yang dia cita-citakan, punya mobil mewah, punya rumah, sudahlah punya rumah, punya kendaraan, punya anak bisa sekolah. Allah berikan kecukupan rezeki, jarang dia berdoa, jarang keluar rumah dia berdoa, tapi Allah janjikan rezeki kepadanya. Karena setiap makhluk, wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha, setiap yang melata pun, siapapun yang bergerak, mau bergerak atau tidak, rezekinya telah ditetapkan oleh Allah. Mereka dapat rezeki, mereka kaya, diberi kekayaan. Pertanyaannya, apakah mereka bahagia? Jemaah sekalian, kita banyak menonton orang yang diberi banyak dunia, tidak jamin mereka bahagia, bahkan masalah lebih banyak. Hari ini siapa yang banyak stres? Yang banyak stres itu siapa? Yang banyak stres hari ini justru orang yang diberi banyak materi. Yang banyak bermasalah dalam rumah tangga siapa? Hari ini yang banyak bermasalah dalam keluarga dan rumah tangga, orang yang justru banyak diberi materi. Apakah salah kita diberi materi yang banyak? Tidak salah, karena itu merupakan perhiasan dunia. Tapi yang namanya perhiasan, yang namanya keindahan syahwat, hari ini dapat, besok pengen lebih. Hari ini beli barang baru, dinikmati sehari dua hari, sampai sebulan dua bulan, barang itu menjadi lama. Itulah sifatnya dunia. Berapa banyak orang kita gonta-ganti mobil, gonta-ganti kendaraan, satu rumah tambah dua rumah, tambah tiga rumah, HP kurang mahal, beli yang mahal, cari puluhan juta, nanti sudah dapat bahagia sehari dua hari, sebulan dua bulan, kemudian ganti. Begitulah siklus hidup syahwat. Syahwat kemudian terus mengejar, karena syahwat itu bawaannya serakah. Inikah yang disebut oleh kita dengan nama kekayaan? Inikah yang disebut namanya kaya? Maka Islam menawarkan, orang yang kaya itu sesungguhnya laisal ghina kasratul arad. Yang kaya itu bukan banyak harta, walakinnal ghina ghinan nafs. Yang kaya itu kaya jiwa. Apa itu kaya jiwa? Kaya jiwa itu satu-satunya rumus adalah jiwa yang lapang. Apa itu jiwa yang lapang? Jiwa yang lapang dalam bahasa Arab disebut namanya
insyirahus sadri, jiwa yang lapang. Kita sering baca ayat ini Bapak Ibu, sering baca ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Apa arti alam nashrah? Kata Allah, bukankah kami nashrah, melapangkan sadrak, dadamu. Pak, Bu, tidak semua hati kita lapang. Kata siapa hati kita lapang? Kapan hati itu lapang? Hati lapang kalau kita sudah mengingat Allah. Pertanyaan saya, sekarang jiwanya tenang nggak Pak? Jiwanya tenang nggak Pak? Tenang nggak kira-kira? Udah sholat maghrib, hati tenang nggak? Tenang. Lanjut berkendaraan, pulang ke rumah, sudah sholat, lanjut perjalanan pulang. Hati tenang, tidak kerasa kerusuk. Allah berikan anzalas sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allah turunkan ketenangan, sakinah. Ini banyak orang yang bercita-cita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi kuncinya sakinah itu mengingat Allah. Mengingat Allah yang paling besar ada di dalam salat 5 waktu dan salat-salat sunnah. Dibarengi dengan zikir-zikir di luarnya. Allah berikan ketenangan. Ketenangan itu tidak bisa dibeli. Ketenangan itu tidak bisa dibayar. Kalau Allah berikan orang itu hidupnya tenang, jiwanya tenang, tidak bisa ditukar dengan harta, tidak bisa disogok. Karena harta itu hanya bisa membayar kesenangan, kebahagiaan yang sementara. Makanya orang kalau banyak harta, banyak duit, perginya untuk menenangkan hati, pergi jalan-jalan, piknik, menghabiskan uang. Uang habis, galau. Uang habis, hati, pikiran, stres. Begitulah cara orang yang tidak paham membahagiakan hati. Orang Islam diajarkan untuk kaya, maka perkayakanlah diri kita, perkayakan hati kita, jiwa kita dengan salat. Orang Islam sehebat apapun kerjanya, setinggi apapun effortnya, aktivitasnya, kerja kerasnya, tidak akan pernah memberikan kebahagiaan kalau dia tidak mencari ketenangan dengan jalan salat, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kemudian salat itu sampai Allah sebutkan wasta'inu bis sabri was salah, minta tolong dengan sabar dan salat. Kenapa kalau ada bulan gerhana, matahari gerhana, kita disuruh apa Pak, Bu? Disuruh salat, bukan disuruh keluar ke jalan untuk nonton. Tapi disuruh sholat. Bolehkah nonton? Nggak apa-apa. Tapi setelah sholat. Tujuan sholat itu apa? Dengan sholat itu minta tolong kepada Allah agar gerhana cepat pergi, agar gerhana matahari pun cepat hilang. Artinya dari dulu Nabi mengajarkan orang kalau minta tolong
segala sesuatu urusannya, jangan lupa salat. Hari ini masalahnya jemaah sekalian, masjid kita banyak yang kosong, masjid kita banyak yang sepi. Jumlah umat Islam berapa? Lebih dari 200 juta. Yang salat berapa? Dihitung yang salat. Bagaimana cara menghitung orang yang salat? Bisa diukur. Yang salat berjamaah itu berapa yang istiqomah? Makanya salat itu kunci. Kalau orang pengen bagus amalnya, pengen bagus apapun perbuatannya, mulainya dari salat. Maka siapa yang memperbaiki salat, maka aslahallah sa'ir amalih, Allah akan perbaiki seluruh amalnya, perbuatannya. Kalau ada orang bercita-cita ingin jadi orang baik, maka jalannya mulai dari salat. Kenapa harus salat? Karena salat itu di dalamnya diajarkan dua, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita nyembah Allah, habis nyembah Allah minta tolong juga sama Allah. Artinya orang yang salat, kalau dia diberi ujian, dia diberi kesulitan, dia menyerahkan perkaranya kepada Allah sehingga tidak stres. Hari ini banyak orang menyerahkan urusan ke media sosial, pasang status, kalau galau dibikin konten. Tapi orang yang salat diajarkan, kamu kalau salat urusanmu selesai. Makanya orang kalau salat jiwanya tenang, selesai salat dia semangat. Karena apa? Dia sudah mengerjakan kewajiban. Maka wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, jika hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, kata Allah, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku ini sangat dekat. Allah sangat dekat. Di dalam salat itu bertemu dengan Allah. Allah sangat dekat. Yang masalahnya orang yang tidak salat, dia malu berhadapan dengan Allah. Kalau Allah sangat dekat, rumusnya apa rumusnya? Fa inni qarib. Kalau mereka kemudian minta kepadaku, akan aku kabulkan. Jadi orang yang dekat sama Allah, minta kepada Allah, Allah kabulkan. Yang tidak dekat Allah kabulkan juga. Cuma orang yang dekat sama Allah, Allah beri namanya berkah. Namanya berkah. Kekayaan itu adalah kekayaan jiwa. Maka perkayakan jiwa kita, perkayakan diri kita dengan salat. Salatnya makin bagus urusan. Orang salat, ada orang yang salat itu hanya untuk menggugurkan kewajiban. Masuk waktu salat, dia kerjain, habis salat dia bahagia. Ada orang yang salat itu untuk mencari pahala. Tidak penting khusyuk, yang penting dapat pahala. Ada orang salat itu dia mencari cinta Allah, supaya makin dekat dengan Allah. Orang yang mencari kedekatan dengan Allah dalam salat, orang yang mencari cinta Allah dalam salat, maka dia akan mencari yang namanya khusyuk wal khudu'. Salat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ketika Allah mengatakan la kabiratun illa 'alal khashi'in, salat itu sangat berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi
raji'un. Orang yang yakin dalam solat itu adalah kesempatan bertemu dengan Allah. Orang yang yakin setiap dia solat sama dia dengan bertemu dengan Allah. Setiap dia solat, dia sadar me time, dia waktu khusus dengan Allah, dia bermunajat dengan Allah. Orang yang bermunajat, berbicara dengan Allah, dia ingin dipandang oleh Allah, maka dia akan khusyuk. Maka orang ini akan bahagia dalam solatnya, justru bisa sedih karena solatnya selesai. Kenapa? Kenikmatan orang yang seperti ini ada di dalam solat, bukan selesai solat. Karena dia khawatir habis solat tidak bertemu dengan solat yang berikutnya. Maka orang yang seperti ini bahagia kalau dia sedang solat, bukan bahagia kalau dia sudah solat. Orang Islam hari ini punya tingkatan masing-masing, punya level masing-masing, punya makom masing-masing. Tapi setidaknya dia menegakkan solat. Kalau ingin melihat Islam ini tegak, kalau ingin melihat dia keluarganya kuat, wa'mur ahlaka bis salah, perintah keluarga solat, suruh anak solat, suruh istri solat, ajak suami solat, keluarga dibangun dengan solat. Kita rezeki telah dijamin oleh Allah. Allah hanya perintahkan agar kita ibadah, dan ibadah yang paling besar adalah menegakkan solat, mendirikan solat. Maka hari ini coba kita lihat bersama, apa yang masalah? Masjid ini indah. Masjid ini indah dengan desain yang luar biasa, dengan manajemen yang luar biasa, dengan imam muazin yang luar biasa. Lengkap, masjid ini bersih, dengan marbot yang luar biasa, dengan lingkungan yang luar biasa. Tapi pertanyaannya, apakah itu jamin orang kemudian berbondong-bondong masuk masjid seperti ayat yang dibaca sang imam tadi, Ustadz Mansur, ketika membaca ayat idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu melihat mereka masuk Islam berbondong-bondong. Apakah orang masuk masjid berbondong-bondong? Kalau tidak, itu berarti kerja kita bersama. Kita punya tugas bersama, bahwa tidak hanya kita yang sholat, tapi kita juga harus ngajak tetangga agar sholat. Kita juga harus berdakwah agar keluarga kita datang ke masjid. Kita juga harus berdakwah agar teman-teman kita datang ke masjid. Kita juga harus berdakwah agar orang-orang yang bersama kita, yang ada di hadapan kita, sesama muslim, kita ajak untuk sholat. Karena tugas dakwah bukan sekedar tugas ustadz, tapi tugas dakwah, tugas semua kita sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kemudian salat itu wajib. Kalau dimanapun kita berada, ketemu masjid, masuk masjid, salat. Karena salat satu-satunya jalan untuk mencari ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa itulah yang disebut namanya qanaah, hidup kaya. Allah berikan kekayaan jiwa. Boleh materi berkurang, boleh banyak urusan, tapi jiwa tenang. Kalau jiwa tenang, pikiran tenang, tidak ada penyakit. Keputusan diambil dengan arif, dengan cermat. Karena orang yang tenang selalu berjalan dengan baik. Bahkan kita pun ketika di jalan dinasehati oleh orang sekitar kita, be careful on the way, hati-hati di jalan. Apa tujuannya ucapan hati-hati di jalan nak, hati-hati di jalan ya, hati-hati di jalan ma? Tujuannya supaya kita tenang di jalan. Oleh karenanya, satu-satunya jalan ketenangan hidup untuk meraih ketenangan adalah dengan berzikir, dan zikir yang paling besar menegakkan perintah Allah yang fardu. Fardu yang diperintahkan adalah salat 5 waktu. Itulah kekayaan yang luar biasa. Sekiranya umat Islam semuanya menegakkan salat, maka Allah akan urus dunianya. Allah akan perbaiki nasibnya. Allah akan teguhkan
ketika dia menolong agama Allah, maka Allah akan mantapkan posisinya, Allah akan perteguh, Allah kuatkan rezekinya, Allah berikan jalan hidupnya. Oleh karenanya Allah akan berikan kebahagiaan. Ketika Allah berikan kebahagiaan kepada umat Islam, maka umat Islam punya masa depan yang cerah. Apa masa depan yang cerah itu? Maka akan lahirlah pemimpin-pemimpin yang hebat, karena umatnya semuanya menegakkan agama. Tapi hari ini karena umat Islam banyak yang meruntuhkan agama, maka jangan terlalu bercita-cita mulia, jangan terlalu berangan-angan. Tugas kita yang paling penting hari ini adalah perintahkan keluarga kita sholat. Ajak mereka datang ke masjid, ajak mereka meramaikan masjid. Habis sholat ikut taklim, karena majelis taklim itu adalah majelis riyadus solihin, taman-taman orang soleh, taman para solehin. Orang-orang soleh semuanya senang belajar, orang-orang yang soleh semuanya senang menuntut ilmu. Karena dengan menuntut ilmu, dari tidak tahu menjadi tahu, yang tidak paham menjadi paham, yang salah menjadi benar, karena dikoreksi di dalam majelis ilmu. Oleh karenanya masjid yang mulia ini, masjid yang begitu indah ini, kita yang mendengar, kita yang memahami, ajaklah keluarga kita, ramaikan untuk sholat, ramaikan sholat. Karena sholat itu sampai hari kiamat, awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-salah. Pertama yang ditanya di hari kiamat di hadapan Allah, la yazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Yang pertama ditanya oleh Allah ketika kita berdiri tidak bisa bergeser sedikit pun, maka yang ditanya pertama adalah salat. Salat itu pula yang menjadi teman di dalam kubur, maka salat kita harus kita perbaiki. Tidak paham salat, kita pelajari sampai salat kita benar, syarat dan rukunnya, caranya, kaifiatnya, semuanya kita pelajari. Kemudian kita dakwahi. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Oleh karenanya hari ini di negeri kita krisis. Apa krisisnya? Krisis keramaian di masjid. Masjid tidak ramai. Hari ini lebih ramai di tempat di luar masjid. Maka kita punya agenda bersama, bagaimana kita bisa mengajak orang masuk masjid. Ajak orang masuk masjid. Masya Allah, ini masjid seperti nggak ada kurangnya. Muazin luar biasa, imam luar biasa, masjidnya luar biasa. Ada kafe, bisa minum, bisa duduk, ada buku. Masya Allah, luar biasa di masjid. Adem, sejuk, benar nggak Pak? Sejuk luar biasa. Oleh karenanya kurang bersyukur apa kita? Umat Islam difasilitasi untuk ibadah, maka hendaknya kita sayang kepada saudara kita dengan cara ajak mereka mencari kekayaan jiwa dengan jalan mengingat Allah, yaitu salat 5 waktu. Mudah-mudahan ini kesempatan kita untuk sama-sama kita koreksi diri kita, keluarga kita menjadi keluarga yang menjalankan salat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dari sini Bapak Ibu sekalian, ada yang mau ditanyakan? Ada ditanyakan? Kalau tidak ada, ini motivasi untuk kita bersama, bahwa kita sanggup mengeluarkan keringat, mengeluarkan otot, berangkat pagi pulang sore, maka tidak perlu keluarkan otot untuk melangkahkan kaki ke masjid. Hanya perlu melangkah santai, tapi kita benar-benar berniat mendirikan sholat. Salat bukan 50 waktu, cuma 5 waktu. Bayangkan dulu umat nabi-nabi terdahulu salatnya banyak, pahalanya cuma 1. Setiap kali mengerjakan salat, pahalanya cuma 1. Umat Nabi Muhammad salatnya cuma 5, tapi 1 salat 10 pahalanya. 1 salat 10 pahalanya. Ini hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah keutamaan yang diberikan kepada kita. Salat cuma 5, 1 salat pahalanya 10. Beda orang-orang zaman dulu, zaman nabi-nabi terdahulu. Salatnya banyak, pahalanya 1 salat cuma 1. Bersyukurlah atas nikmat Allah. Mari kita makin semangat salat.
solat di masjid. Orang soleh itu solatnya di masjid. Kalau solat di rumah, bukan orang soleh, tapi orang yang solehah. Rajinnya solat di rumah. Kenapa di rumah? Karena pandemi. Oke, sekarang sudah dibolehkan ke masjid, maka datanglah ke masjid. Lain kalau 2 tahun yang lalu, itu ceritanya lain. Sekarang sudah boleh datang ke masjid, sudah boleh salaman, sudah boleh senggol-senggolan. Ya kan? Di pasar senggol tuh, senggol dong, gitu ya. Di pasar senggol dong. Giliran di masjid nggak mau dekat. Padahal di masjid itulah yang harusnya rapat, safnya rapat, tidak boleh putus, tidak boleh renggang. Tanda ruhama bainahum, umat Islam itu saling berkasih sayang. Tandanya adalah mereka bersalaman, mereka rapat safnya. Itulah kenapa orang yang memutuskan saf terancam memutuskan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita ramai-ramai datang ke masjid, ajak keluarga, Pak. Jika perlu kerja, kalau jalan-jalan bawa istri mampir ke Masjid As-Somad. Ramein. Ini sekarang udah bertambah terus jemaahnya. Jemaah bertambah terus, makin kita ramein. Kalau kita berhasil membuat masjid ini makin ramai, kita dapat pahala yang sangat besar. Kita dapat pahala yang dia kerjakan, kita dapat pahala. Ini pahala luar biasa. Sama analoginya seperti multi level marketing. Kita sebagai agen, kita di atas, kita ngajak, kita pahalanya besar. Mudah-mudahan kita semua bisa ngajak keluarga kita untuk sholat bersama-sama di masjid. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tutup baca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan semua kita diberikan sehat walafiat, senantiasa istiqamah dalam ibadah menegakkan salat, dan diberikan oleh Allah kelapangan jiwa, kekayaan jiwa, sehingga dengan kekayaan jiwa itulah kita semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tutup bacaan subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.